selalu menyertai hidup kami. Kau selalu menopang, Kau selalu memberikan kekuatan, Kau selalu memberikan jalan keluar. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau Immanuel, Elohim beserta dengan kami. Bahkan Kau tinggal dan bekerja di dalam setiap kami. Kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang sukar, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini kami terima kemenangan. Hari ini kami alami pertolongan, mujizat dari Tuhan. Bersyukur Tuhan, ini adalah saat yang indah kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Bapa. Kami percaya firman Tuhan mengubahkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, siap diberkati dengan kebenaran firman. Bersama-sama dengan iman katakan, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Apa kabar saudara? Luar biasa, kita punya Tuhan yang luar biasa. Semuanya juga akan baik-baik saja sebab Tuhan kita selalu baik. Amin. Kita masuk ke dalam firman Tuhan hari ini dengan judul Penyelamat Surgawi atau Divine Deliverance. Setiap orang itu butuh ditolong. Setiap orang itu butuh diselamatkan. Dan kita bersyukur kita memiliki juru selamat yaitu Yesus Kristus sebagai penyelamat yang hidup dan berkuasa. Dia adalah divine deliverer, pembebas, penyelamat surgawi. Dia turun dari surga ke dunia untuk menyelamatkan setiap kita. Dan kita bersyukur, saudara, sekalipun mungkin di dunia ini banyak tantangan, banyak pergumulan, tetapi He is mighty to save. Tuhan kita selalu sanggup untuk menyelamatkan. Seberapa besar persoalan dan tantangan, kuasa kasih-Nya jauh lebih besar dari semuanya itu. Dan hari ini ada kabar baik bahwa Tuhan Yesus sudah turun ke dunia ini dengan bertujuan satu, yaitu untuk menyelamatkan setiap kita. Siapa percaya kita sudah diselamatkan oleh Tuhan? Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, Sang Juru Selamat kita. Amin. Kita mau baca bersama-sama dalam firman Tuhan, Ibrani 2 ayat yang ke-10. Sebab Elohim yang darinya segala sesuatu telah diciptakan, ketika Dia menuntun banyak orang ke dalam kemuliaan, Dia juga menyempurnakan Yesus, pemimpin keselamatan mereka melalui penderitaan. Yesus pemimpin keselamatan. Yesus juga menderita di dunia ini 2000 tahun yang lalu. Dan Dia menyelamatkan kita sekalipun melalui penderitaan. Tapi Dia berkata kepada setiap kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu karena aku telah menang atas dunia ini. Kalau Yesus telah menang atas dunia ini, melewati setiap penderitaan, saudara, Dia menyatakan kemuliaannya. Saya percaya saat ini pun apapun penderitaan kita, semuanya cuman sementara. Dan penderitaan yang sementara dan sesaat yang tidak seberapa ini mengerjakan kemuliaan yang kekal. Yesus sebagai pemimpin keselamatan sudah melalui semuanya. Dan it is finished, sudah selesai. Apapun persoalan tantangan yang saudara hadapi hari-hari ini, percaya Tuhan sudah menyelesaikan semuanya bagi setiap kita. Yang percaya boleh katakan sekali lagi, amin. Yesus satu-satunya penyelamat yang hidup, yang berkuasa. Kenapa hanya Yesus yang dikatakan sebagai penyelamat? Karena Dia benar-benar mati, supaya kita yang seharusnya mati jadi hidup. Karena Tuhan itu adil. Ya, nyawa harus diganti nyawa. Hukuman itu harus dijalankan. Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Tetapi justru Tuhan Yesus datang untuk menggenapi dan menyelesaikan hukum Taurat itu sebagai ganti saudara dan saya. Karena memiliki Yesus sebagai juru selamat, hidup kita diubahkan, hidup kita dipulihkan. Yang pertama, pribadi kita akan diperbaharui, menjadi pribadi yang baru. Kita menjadi pribadi yang pemberani. Yang pertama, Yesus menyelamatkan kita. Sebab itu kita menjadi berani. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu takut. Banyak sekali ayat di firman Tuhan, jangan takut. Tenang saja, percaya saja. Faith
iman itu selalu bertolak belakang dengan fear, ketakutan. Tuhan Yesus itu disebutkan faithful, ya, dalam bahasa Inggris faithful, setia dalam bahasa Indonesia, tetapi bisa kita katakan faithful itu full of faith. Hidupnya selalu dipenuhi dengan iman, gak pernah lack of faith, gak pernah kurang imannya, gak pernah berubah imannya, selalu faithful. Sebab itu Tuhan tidak pernah berubah. Dan ketika kita tahu kita memiliki Tuhan yang faithful, saudara dan saya sebagai pengikut Kristus, anak-anak Tuhan, kita juga diberikan faith. Dan lawan kata dari faith adalah fear. Di saat hidup kita dipenuhi dengan iman, saya percaya fear atau ketakutan itu sirna. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Kalau kita mau lihat ada botol misalnya seperti botol Aqua atau botol Coca-Cola, ya itu ada isinya mungkin separuh. Bagaimana ya caranya untuk menyingkirkan udara yang ada di atasnya? Oh gampang, tinggal diisi aja penuh. Sebab itu ya udara itu akan tersingkir dengan sendirinya ketika diisi full. Sama juga dalam kehidupan kita. Bagaimana ya caranya supaya aku gak takut? Dengar firman Tuhan. Sebab pendengaran akan firman itu selalu menimbulkan iman. Iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman. Di saat saya takut, saya dengar firman. Iman saya bangkit, ya, dan apa yang awalnya kelihatan begitu menakutkan, tetapi ketika saya dapatkan iman, saya dengar perkataan-perkataan Yesus, saya dapatkan kebenaran-kebenarannya, saya menjadi percaya. Ada faith, ada iman. Firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Tuhan tidak mau kita hidup di bawah ketakutan. Karena ketakutan itu mengandung maut. Orang kalau hidup di dalam ketakutan, hidupnya gak akan ada damai. Ya, tapi stres. Firman Tuhan katakan sebab Elohim tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kuasa dan kasih serta pengendalian diri. Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan karena ketika kita ketakutan, kita itu powerless. Sepertinya tidak punya kekuatan. Tetapi sebaliknya, Tuhan memberikan kita kekuatan, kuasa, dan kasih. Banyak orang yang saat ini menderita karena merasa ketakutan dan merasa tidak aman. Tapi Tuhan terus mengingatkan, jangan takut. Percaya saja. Jangan takut. Ini aku, tenanglah. Ketakutan adalah lawan kata dari iman. Ya. Faith over fear. Iman di atas ketakutan. Saat ini apa yang kita rasakan? Apakah kita merasakan ketakutan? Atau kita merasa keyakinan penuh kepada Tuhan? Yesus membuat hidup kita berani. Milikilah iman Kristus, kata firman Tuhan. Ya, setiap kita mendengar firman Kristus, kita akan dapatkan iman Kristus. Kita melihat ketika Tuhan Yesus di dunia ini, dia adalah sosok pribadi yang berani. Sekalipun ketika Tuhan datang ke dunia, dia tahu dia akan mengalami penderitaan yang bertubi-tubi. Penderitaan yang sangat berat. Kita melihat dalam Markus 14 ayat 61, ketika imam besar itu mengadili, ya, panggil Yesus, ditanya-tanyai, siapa kamu ini gitu. Terus imam besar itu bertanya kepada Yesus di ayat 61. Apakah engkau Mesias, putra dari yang terpuji? Yesus tahu ketika dia menjawab, ya, siapa dirinya sebenarnya, gak semua orang itu bakalan percaya. Dan gak semua orang itu bisa menerima. Dia pasti akan alami dihujat, dipukuli, diludahi, dia tahu. Tetapi apa yang Yesus lakukan, dengan berani dia memperkatakan dan menyatakan kebenaran tentang siapa dirinya. Di ayat 62, Yesus berkata, akulah dia. Kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang dalam awan-awan di langit. Apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus mengatakan kebenaran? Bukan mereka wow kagum gitu ya, bersorak, wah hebat Tuhan Yesus gitu.
Tapi di ayat yang ke-65 dikatakan beberapa orang mulai meludahi dia dan menyelubungi wajahnya dengan kain. Saya baru baca ini detail, saudara, karena selama saya lihat film di Passion of the Christ, itu kayaknya nggak ada ya adegan di mana wajah Tuhan Yesus itu ditutupin sama kain lalu digebukin. Tapi di situ dikatakan orang-orang menyelubungi wajahnya dengan kain dan meninjunya. Dan mereka berkata kepadanya, bernubuatlah. Dan para pengawal terus menghantam dia dengan pukulan-pukulan. Apakah Tuhan Yesus nggak tahu itu yang akan dialami ketika dia memperkatakan kebenaran? Yesus tahu. Tapi dia tetap dengan berani mengatakan kebenaran. Dia adalah teladan sempurna. Saat ini, saudara, ketika dunia ini diisi dengan kebohongan demi kebohongan, maukah kita meneladani Kristus tetap menyatakan kebenaran demi kebenaran? Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Selebihnya itu adalah dari si jahat. Gak ada bohong putih, ya bohong untuk kebaikan itu gak ada. Tuhan dengan tegas berkata, jika iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Yesus dengan berani memperkatakan kebenaran. Yesus dengan berani menyatakan kebenaran. Dan saat ini, saudara dan saya pun dipanggil dan ditetapkan Tuhan untuk menjadi pribadi yang berani. Di saat ada orang mungkin melakukan sesuatu yang tidak benar, saudara diingatkan Roh Kudus, ayo nyatakan yang salah. Boleh diingatkan. Tuhan mau pakai kehidupan saudara. Kita yang mengetahui kebenaran, saudara. Biarlah melalui kehidupan kita terus menyatakan kebenaran. Yesus adalah sosok pemberani. Pengikut-pengikut Yesus, murid-murid Yesus juga disebut sebagai orang-orang yang pemberani. Ada Petrus dan Yohanes dengan berani juga menyatakan kebenaran. Dalam Kisah 4 ayat 12 dikatakan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Ini perkataan yang keras loh dan tegas. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Mungkin orang di luar ada yang berkata, masa sih kalau kita gak buat jahat, kalau kita tetap baik sama orang, kita gak pernah merugikan orang, masa sih gak selamat? Dengan jelas kita tahu kebenaran ini. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Kemudian karena di dalam kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Ketika melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang heran dan mulai menyadari bahwa keduanya adalah orang-orang yang selalu bersama Yesus. Apa salah satu ciri sebagai pengikut Kristus, orang Kristen, saudara? Saudara dan saya akan dilihat orang sebagai orang-orang yang pemberani. Berani untuk mengatakan kebenaran. Berani untuk menyatakan kebenaran. Berani untuk mengatakan ya di atas ya dan berani mengatakan tidak di atas tidak. Saudara adalah orang-orang yang tidak bisa lagi berbohong. Karena di dalam saudara dan saya ada roh Tuhan, ada Roh Kudus. Dan roh Tuhanlah yang membuat kita berani. Karena kuasa roh di dalam kita, kuasanya jauh lebih besar dari semua kuasa roh di dalam dunia ini. Siapa percaya di dalam kita ada Roh Kudus yang kuasanya jauh lebih besar? Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Dosa membuat manusia itu ketakutan dan bersembunyi. Adam dan Hawa sejak jatuh dalam dosa, makan buah pengetahuan baik dan buruk, mereka menjadi takut. Mereka bersembunyi dari Tuhan. Mereka merasa malu. Mereka kehilangan kemuliaan Tuhan. Ada firman katakan di ayat 8, ini penjelasannya ya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Yahweh Elohim yang sedang berjalan di taman itu, pada senja hari yang dingin, Adam dan istrinya menyembunyikan diri dari hadapan Yahweh Elohim di antara pohon-pohon di tengah taman itu. Adam dan Hawa berpikir mereka bisa bersembunyi dari Tuhan. Mereka malu, aku telanjang. Aduh, takut aku. Ada suaranya itu, suara langkah kakinya Tuhan. Ayo cepet-cepet kita sembunyi. Sembunyi di mana? Di antara pohon-pohon.
Dikirain bisa main sembunyi-sembunyian sama Tuhan. Kita gak bisa main hide and seek sama Tuhan. Kita gak bisa mau sembunyi dimanapun Tuhan tahu. Tapi yang ajaibnya, Tuhan mencari Adam dan Hawa. Bukan berarti Tuhan itu gak tahu ya di mana tempatnya. Ayo kita mau baca ayatnya bersama-sama di ayat 9. Tetapi Yahweh Elohim memanggil Adam dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Dicari sama Tuhan. Sekalipun Tuhan tahu itu lagi sembunyi di pohon, tapi dipanggil, dicari. Karena dosa itu pasti menjauhkan dari Tuhan. Karena dosa itu membuat keterpisahan dengan Tuhan. Tuhan itu sempurna, benar, kudus. Dosa itu adalah ketidakbenaran, kenajisan. Otomatis yang benar tidak bisa bergabung. Yang terang gak bisa bergabung dengan gelap. Tetapi luar biasa. Tuhan mencari Adam. Tuhan tetap mau dekat dengan Adam. Di ayat yang ke-10 Adam menjawab, "Ketika aku mendengar suaramu di taman, aku merasa takut karena aku telanjang, maka aku bersembunyi." Saudara, mungkin hari-hari ini banyak dari antara kita yang merasa kita udah berdosa. Kita merasa kita gak layak di hadapan Tuhan. Kita merasa lebih baik aku jauh dari Tuhan. Udah terlanjur jatuh. Ya udah sekalian. Ya. Kayaknya Tuhan udah gak mau lagi sama aku. Kayaknya Tuhan udah gak perlu lagi deh aku melayani Tuhan. Saudara, saat ini ada kabar baik buat kita. Tuhan mencari Adam. Tuhan memanggil Adam. Dan saat ini dimanapun saudara berada, Tuhan memanggil saudara untuk kembali kepada Dia. Oleh sebab itu, sejak kejatuhan Adam dan Hawa, mulailah kisah tentang Natal. Bagaimana Bapa merancangkan manusia ini ya, karena dosa ya, dia harus terpisah dari aku. Dia harus jauh dari aku. Tapi aku gak mau jauh dari mereka. Aku mengasihinya. Aku mengasihi manusia. Sebab itu dia mengutus putranya yang tunggal untuk turun ke dunia. Untuk mati, dihukum, menggantikan manusia. Darahnya harus dicurahkan karena tanpa pencurahan darah tidak ada penghapusan dosa. Tanpa adanya kematian tidak ada kehidupan. Sebab itu Tuhan menggantikan posisi manusia. Dia sendiri yang datang, dia sendiri yang menggenapi setiap hukum Taurat itu. Supaya hubungan kita dengan Bapa yang pertamanya rusak karena dosa bisa dipulihkan dan kita bisa diperdamaikan. Kita bisa dipersatukan kembali dengan Bapa. Boleh berikan tepuk tangan bagi karya Kristus. Tuhan katakan, "Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan." Hanya melalui Yesus kita dapat datang kepada Bapa. Oleh sebab itu jangan lagi merasa malu. Jangan lagi merasa tidak layak. Mari kita datang menghampiri tahta anugerah Tuhan dengan penuh keberanian. Dengan penuh keyakinan. Karena kita tahu tirai itu sudah terbelah. Kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Dan kita bisa bersama dengan Tuhan. Bahkan sampai selama-lamanya. Dalam Ibrani 10 ayat 19 dan 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, sekarang dengan penuh keberanian kita dapat masuk ke ruang Maha Kudus. Yang telah dibukakannya bagi kita. Tirai dari tabernakel itu, ruang Maha Kudus terbelah dari atas ke bawah. Itu tandanya Tuhan sendiri yang membuka jalan, saudara. Melalui Yesus yang adalah jalan itu. Telah dibukakannya bagi kita melalui jalan yang baru dan yang hidup. Yang melintasi tabir yaitu tubuhnya sendiri. Oleh sebab itu hidup kita diubahkan. Tidak lagi hidup di dalam ketakutan. Tapi hidup dengan penuh keyakinan, dengan keberanian. Courage. Ini ada quotes ya. Courage comes from trusting Him more than ourselves. Keberanian datang dari mempercayai Dia melebihi dari pada diri kita sendiri. Itulah keberanian. Keberanian adalah mempercayai Tuhan
lebih daripada mempercayai kita sendiri. Apa perbedaan motivator dan preacher? Motivator itu selalu memberikan semangat. Yes, you can do it. Kamu pasti bisa. Ayo katakan, aku pasti bisa. Ayo semangat, bangkit. Kalau motivator itu adalah membangkitkan semangat supaya kita percaya kepada diri kita sendiri. Kita yang bisa lakukan. Tetapi bedanya dengan preacher, ya, pengkhotbah yang memberitakan firman Tuhan, kita memberitakan bukan mempercayai diri kita sendiri, tapi kita mempercayai Kristus. Kita bukan sedang belajar self-confidence, percaya pada diri sendiri, tapi kita diajarkan Christ confidence. Kita percaya akan Kristus. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu kepada siapa aku berharap. Orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Firman Tuhan terus berkata, jangan takut, percaya saja. Yosua 1 ayat 9. Bukankah aku telah memerintahkan engkau? Ada perintah dari Tuhan. Apa? Kalau perintah itu udah gak bisa diganggu gugat. Kita gak bisa nego-nego sama Tuhan. Sudah perintah, ketetapan. Ya. Jadilah kuat dan berani. Janganlah takut atau berkecil hati. Karena Yahweh Elohimmu menyertaimu di segala tempat kemana engkau pergi. Siapa percaya hidupnya akan selalu disertai. Ku yakin kau hadir dalam setiap kehidupan kami. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Orang-orang yang berkemenangan percaya kehadiran Yesus pasti selalu membawa kemenangan dan kemuliaan. Amin. Karena kehadiran Tuhan, kita berani. Kita gak pernah sendiri. Tuhan katakan, aku gak pernah meninggalkanmu sedetik pun. Aku gak pernah membiarkanmu sedetik pun. Aku yang selalu bersamamu, aku yang mempedulikanmu. Pasti ada kemenangan yang besar yang Tuhan sudah siapkan dan kerjakan. Yang kedua, dengan yakin kita berkata, Yesus engkaulah penyelamatku. Oleh sebab itu bukan hanya hidup kita menjadi berani, saudara, tapi kita berkelimpahan di dalam Tuhan. Yesus yang mulia datang ke dunia yang hina. Dia yang kaya jadi miskin untuk saudara dan saya. Supaya kita yang miskin bisa diperkaya oleh Kristus. Dia memberikan hidupnya bagi kita. Dia memberikan dirinya bagi kita. Tuhan katakan, ini adalah tubuhku. Ini adalah darahku. Dia selalu memenuhi setiap kita dengan keberadaan Kristus sendiri. Yesus mau kita memiliki kehidupan yang berkelimpahan, bukan kekurangan. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri. Memang iblis itu datang untuk mencuri, menghancurkan, membunuh, membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberikan hidup supaya kita memilikinya dengan lebih berkelimpahan. Arti dari berkelimpahan itu gak pernah kurang, gak pernah berhenti, gak pernah habis. Ketika kita tahu bahwa Yesus adalah sumber kehidupan kita, saya percaya dengan iman, saudara tidak akan pernah berkekurangan. Tetapi sebaliknya, saudara dan saya akan selalu berkelimpahan di dalam Tuhan. Karena Yesuslah sumber kehidupan saudara. Amin. 2 Korintus 8 ayat 9. Sebab kamu mengetahui anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa meskipun dia kaya, namun karena kamu, dia menjadi miskin, supaya melalui kemiskinannya kamu dapat menjadi kaya. Dia berikan segalanya bagi kita. Dia gak tahan-tahan lagi. Dia gak menahan darahnya. Dia gak menahan tubuhnya. Dia berikan tubuhnya untuk disakiti, supaya kita yang sakit bisa disembuhkan. Dan oleh kuasa bilur-bilurnya, you are healed.
Oleh kuasa bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan. Dia berikan darahnya supaya dosamu yang merah seperti kirmisi bisa putih seperti salju. Dia berikan segalanya. Kalau Tuhan sudah berikan segalanya, apakah Dia tidak akan menganugerahkan yang lainnya? Apa yang saudara butuhkan di dunia ini, pasti Bapa sediakan. Saat saudara merasa kurang atau saat saudara merasa butuh sesuatu, dengan iman kita katakan, Bapakku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saya mau katakan, saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Saudara dan saya adalah anak-anak Elohim. Saudara dan saya adalah anak-anak Raja. Hidup saudara kaya, berkelimpahan di dalam Kristus. Amin. Saudara datang pada siang hari ini untuk apa? Kita gak mencari manusia. Kita mencari Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, orang yang mencari Yahweh tidak akan kekurangan segala sesuatu yang baik. Dia adalah kasih. Kasih itu pasti selalu memberi. Dimanapun Yesus berada, dia kasih. Dia kasih kesembuhan. Dia kasih kekuatan. Dia kasih kedamaian. Dia kasih apapun semuanya. Di mana ada Yesus, di situ pasti ada kelimpahan. Dan Tuhan berkata, akulah gembala yang baik. Engkau adalah domba-domba dan aku adalah gembala yang baik. Saat kita merasa mungkin sedikit khawatir, aku harus bayar ini, aku harus bayar itu, gimana ya? Terus gimana ini? Ada hutang ini, hutang itu. Percaya, di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan atas keuangan saudara. Setiap hutang saudara, saya percaya in Jesus name pasti dapat dilunasi. Ada financial freedom in Jesus name. Saudara dan saya tidak berkekurangan karena itu adalah ketetapan Tuhan. Dan maukah saudara dan saya akui, ya Tuhan, sebagai domba kita tuh gak bisa apa-apa. Tapi karena kita punya gembala yang baik, gembala yang baik akan menuntun domba-dombanya ke padang rumput yang hijau. Gembala yang baik akan menuntun domba-dombanya ke aliran air yang sungai jernih airnya dan tenang airnya. Kita membaca di dalam sekarang Yohanes 10 ayat 11 ya. Akulah gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini gembala yang spesial. Bukan hanya memberikan makanan secara jasmani, tapi memberikan nyawanya supaya kita bisa dapatkan kehidupan kekal. Dia yang bahkan tidak mempertahankan putranya sendiri dalam Roma 8:32, melainkan telah menyerahkannya untuk menggantikan kita. Bagaimana dia tidak akan menganugerahkan segala sesuatu kepada kita bersama dengan dia? Percaya saudara sebagai anak, kalau Bapa di dunia aja tahu memberi yang baik, apalagi Bapa di surga. Saya punya Papa Yohanes, itu sukanya tahu-tahu diem-diem transfer saya uang. Saya sampai baru tahu kalau pas cek mutasi itu, ini kok ada transferan gitu. Saya udah bilang, Pak gak usah Pak, gak usah transfer gitu. Gak apa-apa nak, gak apa-apa katanya. Terus gak cuman itu, dompet saya yang misalnya ya isinya cuman dikit gitu ya. Tahu-tahu kok bisa banyak, kok tahu-tahu jadi tebel dompet saya. Ternyata Papa saya diem-diem masukin uang cash di dompet. Bahkan sampai ke dompet anak saya juga, saudara. Dan saya udah bilang, Pak gak usah, gak perlu Papa kasih-kasih gitu ya. Tapi Tuhan ingatkan sama saya, nak justru papamu seneng ketika bisa memberkati kamu. Sama juga saudara, saat ini saudara perlu tahu, saudara adalah anak yang sangat dikasihi oleh Bapa. Dan Bapa di surga terlebih bahagia memberkati hidup saudara. Bahkan sebelum saudara minta, saya percaya Tuhan sudah mencukupkan semuanya bagi kita semua. Amin. Amin. Filipi 4:19, Elohimku akan menyediakan semua kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Dan sebagai orang-orang yang sudah diperkaya di dalam Kristus, Tuhan mau memakai hidup kita untuk menjadi saluran berkat. Bukan hanya berhenti dalam hidup kita seperti laut mati, tapi Tuhan mau terus mengalirkan. Terus mengalirkan. Yang terus mengalirkan itu gak akan kering, saudara. Yang stop itu biasanya akan lebih banyak keringnya. Tapi yang terus mengalir itu istilahnya akan terus basah.
akan terus teraliri. Karena sumber itu akan terus, akan keluar, meluber terus. Di ayat yang ke-18 dari 1 Timotius yang ke-6. Peringatan bagi orang-orang kaya masa ini. Supaya kita tidak bersandar atau mengandalkan kekayaan yang tidak pasti. Tetapi diberikan peringatan di ayat 18 seperti ini. Berilah peringatan kepada mereka untuk melakukan kebaikan. Supaya kaya dalam perbuatan baik, murah hati dan suka berbagi. Saya percaya ketika kita punya mindset, ya aku udah diberkati, aku kaya. Saudara itu menjadi giver, bukan taker. Saudara dimanapun itu akan give. Bisa diberi kemampuan sama Tuhan untuk selalu memberi. Saudara sampai bingung, ini dari mana ya? Aku kok bisa terus memberi? Ketahuilah, sebab Yesus menjadi sumber kehidupanmu, saudara akan bisa memberi dan menjadi berkat. Charles Spurgeon mengatakan seperti ini, di dalam Kristus kita memiliki segala kekayaan anugerah, dan di dalam Dia kita tidak pernah miskin, sebab kepenuhannya tidak pernah habis. Christ is enough for me. Kristus cukup bagiku. Ketika kita memiliki Kristus, kita memiliki lebih daripada cukup. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih Bapa. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, kami tidak takut Tuhan. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Boleh berikan tepuk tangan bagi gembala kita yang sangat baik. Dimanapun saudara berada, tidak akan pernah mengalami masa-masa kering. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang selalu berbuah dan hijau daunnya. Itulah kehidupan anak-anak Tuhan. Sekarang yang ketiga, yang terakhir. Bukan hanya Tuhan membuat kita berani, bukan hanya Tuhan membuat kehidupan kita itu berkelimpahan, tetapi Tuhan juga membuat hidup kita berarti. Banyak orang yang merasa punya banyak dalam hidup ini, bisa mencapai banyak hal, tapi rasanya hampa, rasanya kosong, gak pernah puas. Bukankah itu yang dialami oleh banyak artis dunia? Mereka hidupnya berakhir mengenaskan. Ada yang overdosis karena obat, ada yang mungkin lakukan hal-hal yang lain, saudara. Tetapi hari ini saya mau katakan, karena Kristus datang dalam hidup kita, Dia membuat hidup kita berarti. Raja Salomo, raja yang kaya raya, itu juga dia merasa bahwa aku bisa dapatkan semuanya. Tapi kenapa ya? Salomo mengatakan di dalam pengkhotbah, semuanya itu seperti usaha menjaring angin. Semuanya itu kesia-siaan. Apa sih hidup yang berarti? Kita mau melihat bahwa Yesus membuat hidup kita berarti karena hidup kita bukannya kita lagi. Hidupnya kita sudah dibeli menjadi milik Tuhan, ditebus dengan darah yang mahal, sehingga kita nggak hidup bagi diri kita sendiri, tapi kita hidup bagi Tuhan. Itulah
hidup yang berarti. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Karena kamu mengetahui bahwa kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Orang kalau hidupnya itu self-center, it's about me, semua tentang aku. Yang penting aku happy, yang penting aku cukup, yang penting aku kaya, yang penting aku ini yang aku mau. It's all about me. Itu adalah hidup yang sia-sia. Hidup kita sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang diwariskan oleh leluhurmu, bukan dengan barang yang fana, perak ataupun emas, melainkan dengan darah Kristus yang mahal, seperti darah anak domba yang tanpa cacat dan noda. Kehidupan orang-orang di dalam Kristus itu adalah kehidupan yang baru. Kita dilahirkan baru, menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Oleh sebab itu, kehidupan tidak lagi berpusat kepada dunia, hidup tidak lagi berpusat kepada manusia, tapi hidup yang berpusat kepada Kristus. Dalam pengkhotbah dikatakan ya di dalam ayat yang ke-11 dari pasal 2. Ini adalah perkataan dari Raja Salomo yang sangat kaya, yang dia bisa bikin hutan Libanon di mana dalamnya tuh semua emas. Semuanya emas. Tetapi dia katakan seperti ini. Aku memperhatikan segala pekerjaan dan jerih lelahku yang telah diperbuat kedua tanganku. Lihatlah, semua ini pun adalah kesia-siaan dan seperti menjaring angin. Sungguh tidak ada keuntungan di bawah matahari. Padahal Raja Salomo itu mengatakan, apa yang aku inginkan, aku lihat sesuatu aku ingin, aku dapat. Ngelihat apa yang kalau kita lihat dulu misalnya harganya gitu kan. Terus Salomo enggak, dia kepingin apa langsung dapat ini, ambil semuanya punya. Tapi dia katakan semuanya itu melelahkan. Mata tidak puas melihat, telinga enggak puas mendengar. Ya, hati-hati juga sama ponsel, sosial media. Karena kalau kita enggak hati-hati ya, mata itu ingin terus melihat, scrolling itu enggak ada puasnya, saudara. Kayaknya mau lihat ada aja. Ada terus yang bisa dilihat. Kalau mau cek ada screen time ya. Anak saya itu pernah dia download aplikasi screen time, jadi bisa tahu satu hari itu lihat handphone itu berapa jam. Waktu itu pernah sampai 7-8 jam lihat screen time. Nah, itu juga kita perlu ya. Ini yang aku lihat ini berguna nggak? Yang aku lakukan ini berguna nggak? Semua yang kita lakukan, kalau untuk manusia itu bisa sia-sia. Tapi semua yang kita lakukan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Saat hidup itu hanya untuk diri sendiri, sekalipun kita mencari kebahagiaan, kita mencari kegembiraan, kita mencari kekayaan, tetapi tanpa Tuhan semuanya akan sia-sia, hampa dan kosong. Karena di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, hidupnya berarti. Sekalipun cuma 33 tahun. Tetapi dia tahu jelas hidupnya menjalankan misi dari Bapa. Aku datang, lahir, untuk aku mati, dan aku bangkit, aku naik ke surga. Jelas misinya Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 19 ayat 30. Segera setelah Yesus mengecap anggur asam itu, dia berkata, sudah selesai. Lalu dia menundukkan kepala dan menyerahkan rohnya. Di situ dikatakan sudah selesai. Yesus datang ke dunia untuk menjalankan misi. Udah komplit, udah selesai. Dan saat ini Tuhan juga menempatkan kita di dunia ini untuk tujuan, untuk misi. Maukah kita hidup bagi Tuhan, bukan lagi untuk kita. Karena kita tahu hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Kita hidup di dunia ini tapi bukan untuk kita. Kita hidup di dunia ini untuk siapa? Untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dirinya sendiri. Dia datang untuk memberikan dirinya, nyawanya. Dia datang untuk memberi dan melayani. Bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan
hidupnya. Supaya kita dapatkan kepenuhan di dalam Kristus dan hidup kita menjadi berarti. Apakah hidup yang berarti? Hidup yang berarti adalah hidup yang diserahkan kepada Kristus. Apakah pelayanan yang sejati? Pelayanan yang sejati adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan rindu semua yang hadir pada siang hari ini adalah orang-orang yang hidup bagi Kristus. Siapa yang mau hidup bagi Kristus mulai saat ini? Boleh angkat tangan, berikan tepuk tangan. Sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan maukah kita merespon kebenaran ini? Bukan hanya sekedar kita tahu Tuhan itu mati supaya kita yang harusnya mati dan binasa boleh hidup. Oleh sebab itu hidup yang kita jalani saat ini bukannya hidup untuk diri kita sendiri, bukannya aku lagi, tetapi kita hidup bagi Kristus. Dan saya mau menantang setiap anak-anak muda di tempat ini ya, yang usia 35 tahunan, 30 tahun, ya sekitar 35 tahun ke bawah lah ya, 20 sampai 35 tahun. Maukah saudara menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan dan lihat Tuhan sanggup untuk membuat hidup kita berarti. Apa yang dulu mungkin kita usahakan dengan kekuatan kita, tapi kok hampa ya? Kok kayaknya hidupku gini-gini aja ya? Hari ini adalah hari di mana Tuhan memanggil kita. Dan ketika Tuhan memanggil, Tuhan memilih, kita merespon sesuatu yang ajaib, supranatural sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saya undang pemain musik worshipers untuk sama-sama menaikkan pujian ini. Dan sebagai kesimpulannya saudara, kita melihat hidup kita di dalam Kristus, kita sudah diselamatkan. Oleh sebab itu, kita berani. Kita nggak lagi takut, nggak lagi malu untuk menyatakan kebenaran Kristus. Baik melalui perkataan kita, baik melalui tindakan dan kehidupan kita. Kita menjadi pribadi yang berani, sebab Kristus pemberani. Yang kedua, saudara, Tuhan menjadikan hidup kita berkelimpahan. Supaya kita kaya, berbuat baik, bisa menjadi berkat bagi orang-orang, tidak akan pernah kekurangan, saudara. Terlebih baik memberi daripada menerima. Yang ketiga, Tuhan mau membuat hidup kita berarti. Karena Yesus sudah menyelamatkan kita. Dan Tuhan katakan, hidupmu bukannya milikmu lagi, tapi hidupmu adalah milikku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini bersama.